Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 17 Mei 2021 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Amin. Dari firman Tuhan ini, kita mengambil tema yang berbunyi, Allah mengasihi dunia. Yang langsung kita baca tadi dari ayat tadi. Tema kita berbunyi, Allah mengasihi dunia. Sudah sepantasnya, sudah seharusnya lah Allah mengasihi dunia, karena dunia itu adalah ciptaannya, yang diciptakannya sungguh amat baik. Baca di Kejadian 1 ayat 31. Dunia ciptaan Tuhan dengan segala isinya, meliputi ruang angkasa, dan di dunia ini umat manusia berhimpun, manusia yang berbagai-bagai latar belakang, semua itu ciptaan Tuhan dengan identitasnya, yaitu berbagai bangsa dibagi lagi dengan suku-suku, agama yang dianut setiap manusia, sikap dan perangai manusia yang beraneka ragam. Secara sederhana, dari Yohanes 3 ayat 16 ini, Allah mengasihi yang semua beragam itu. Terutama juga kalau kita lihat pada kesempatan ini, yang berbagai-bagai agama. Allah mengasihi orang yang beragama Kristen, seperti Dia juga mengasihi orang yang beragama Islam, beragama Hindu, Buddha, bahkan yang ateis sekalipun. Seperti Allah mengasihi orang Eropa, Dia juga mengasihi orang Asia, orang Amerika, orang Afrika, orang Australia, di mana kasih Allah kepada dunia bukan saja setelah Yesus lahir atau hadir di dunia ini. Mari kita lihat, Allah mengasihi dunia jauh sebelum Yesus lahir, atau dari Alkitab kita lihat dari Perjanjian Lama. Allah mengasihi dunia bukan saja dengan memberi matahari terbit, udara yang kita butuhkan, air yang kita butuhkan, tanah di mana kita tempat berhidup, tetapi menyelamatkan dunia, khususnya menyelamatkan manusia dari maut. Itu sudah terlihat dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama ini sudah terlihat kasih Allah yang menjangkau bangsa-bangsa. Abraham dipanggil untuk mengikat satu janji dengan Abraham untuk keselamatan semua kaum di muka bumi. Kalau dikatakan kaum di muka bumi, apakah kaum kita, bangsa kita, suku kita, keluarga kita, pribadi kita ikut? Pasti. Kasih Allah itu terlihat dalam beberapa pribadi juga. Yang sangat menonjol kita lihat bagaimana Allah pada satu kesempatan menunjukkan kasih-Nya kepada Rahab, perempuan sundal, orang Kanaan, penduduk kota Yeriko,
bersama-sama dengan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan Rahab mendapat tempat dalam silsilah Yesus Kristus yang mulia itu. Kenapa? Karena Rahab telah mendengar kuasa Allah dalam bangsa Israel keluar dari Mesir sampai mereka tiba di tanah Kanaan. Semua bangsa-bangsa tidak tahan menghadapi umat Israel. Maka Rahab dengan penuh kesadaran akan kuasa Allah, dia meminta untuk ikut menjadi warga Israel setelah dia menyelamatkan para pengintai yang masuk ke kota Yerikho dengan melindungi mereka dari penguasa kota itu. Akibatnya Rahab dengan keluarga besarnya bergabung menjadi umat Israel. Tidak jauh dari Rahab, kita lihat Rut, perempuan Moab, juga ikut diselamatkan dan masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Rut rela meninggalkan negerinya dan ilah bangsanya dan menerima Allah menjadi Tuhannya melalui ibu mertuanya Naomi. Rut menjadi istri Boas. Boas ini adalah kakek buyut Raja Daud. Sebelumnya juga satu bangsa, satu kaum penduduk Kanaan, yaitu orang Gibeon, menyerahkan diri kepada Yosua karena mereka sudah melihat tidak ada bangsa yang bisa bertahan di hadapan Yosua. Bangsa-bangsa lain di sekitar Gibeon, mereka itu sudah mengadakan satu persekutuan hendak melawan Yosua. Coba baca di Yosua pasal 9. Walaupun dengan siasat yang licik, akhirnya Gibeon ikut menerima keselamatan dari Tuhan. Sedangkan raja-raja yang bersekutu tadi mau melawan Yosua dibinasakan. Dengan jelas kita lihat dari beberapa orang dan satu bangsa Gibeon ini, tema kita sangat relevan untuk kita renungkan. Allah rupanya mengasihi dunia. Bagaimana dengan perjanjian baru? Apakah nyata kasih Allah kepada dunia atau khusus kepada orang Yahudi, orang Israel saja? Dengan jelas orang Majus dari timur yang bukan orang Yahudi sangat bersuka cita. Mereka mencari dari jauh dan bertemu dengan bayi Yesus. Mereka pulang ke negerinya membawa damai dan kasih Allah yang mereka terima setelah berjumpa dengan bayi Yesus. Demikian juga kita lihat dalam pelayanan Tuhan Yesus. Bagaimana dia menyembuhkan hamba seorang tentara Romawi dalam Matius 8 ayat 5. Baca itu. Dan lagi seorang perempuan Sirofenisia, orang Yunani, non-Yahudi. Anaknya dirasuk setan dan disembuhkan, dikasihi oleh Yesus. Orang Samaria yang dianggap rendah oleh orang Yahudi menerima keselamatan langsung dari Yesus. Lihat di Yohanes pasal 4. Seorang sida-sida dari Ethiopia yang sering diejek oleh orang-orang Yahudi, mengatakan orang ini orang tak bersunat. Ternyata sida-sida dari Ethiopia ini menerima Yesus dan minta dibaptis oleh Filipus setelah dia mendengar kasih Allah untuk dunia, untuk manusia, termasuk untuk dirinya. Dia diselamatkan, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Rasul Paulus, dia dengan jelas menyebut dirinya diutus untuk memberitakan Injil kepada bangsa non-Yahudi.
Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Allah mengasihi dunia ini. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, saatnya sekarang kita bertanya, masih mampukah kita melihat bahwa Allah mengasihi bangsa, negara, masyarakat Indonesia yang majemuk ini? Masihkah kita lihat kasih Allah di tengah-tengah bangsa kita? Memang kita mempunyai tugas dan panggilan untuk memberitakan Injil, memberitakan kasih Allah, atau mempropagandakan agama sesuai dengan agama masing-masing. Tetapi, dapatkah kita memenuhi amanat agama kita, apapun agama kita, dalam dasar seperti tema kita katakan, Allah mengasihi dunia. Dunia Nusantara dengan NKRI yang Pancasila mau agar semua latar belakang agama, suku, daerah, budaya, tempat yang sama di sepanjang Sabang sampai Merauke itu juga dikasihi oleh Allah. Sangat disayangkan saudara-saudara, dunia saat ini, khususnya di negeri kita ini, lebih banyak orang tidak mampu melihat kasih Allah, baik bagi dirinya, baik bagi orang lain, sehingga dia rela mengorbankan dirinya dengan bom bunuh diri bersama-sama dengan orang lain. Sayang sekali, dia tidak mampu lagi melihat kasih Allah di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kita. Dengan menebar kebencian, apalagi disebarkan dengan nama Tuhan, maka merajalela kebencian di negeri ini. Namun, kasih Allah jauh lebih besar dari kebencian manusia. Sekali lagi patut kita renungkan, kasih Allah jauh lebih besar dari kebencian manusia. Dan itulah tugas atau misi kita, atau dakwah kita. Dengan berani kita sebar kasih Allah bagi sesama, termasuk juga bagi bangsa, masyarakat, dan negara kita ini, tanpa melihat latar belakang masing-masing. Allah mengasihi kita semua. Saya mengajak kita untuk mengaplikasikan tema kita yang berbunyi, Allah mengasihi dunia, dengan pokok-pokok sebagai berikut. Pertama, benarkah ada kebencian terhadap Yesus di negeri kita ini? Kebencian yang melawan kasih Allah, khususnya terhadap Yesus Kristus di negeri kita ini. Ada? Bisa kita temui? Yang kedua, pernahkah Anda mengasihi orang yang membenci Yesus Kristus, anak Allah, Juru Selamat? Anda pernah mengasihi mereka? Dan dengan cara apa Anda mengasihi mereka? Supaya kita tidak melawan tema kita, kita tidak membuang tema kita, bahwa Allah mengasihi dunia, siapapun dia. Yang ketiga, apa saran Anda supaya kebencian orang lain terhadap orang Kristen ini makin sempit, makin eksplisit? Apa saran Anda supaya kebencian orang lain terhadap orang Kristen dapat diredakan, bahkan dihilangkan di negeri ini? Ada saran? Mari berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa sungguh mengasihi dunia dan isinya. Kasih-Mu kami nikmati dengan hidup dalam kebersamaan kami dengan sesama, dalam berbagai latar belakang. Alangkah indahnya bila kami rukun
saling mengasihi sesama sebagai anggota masyarakat. Alangkah indahnya kalau pemimpin setiap agama, pemimpin setiap kelompok mengasihi sesama, walau bukan seagama dengan dia, walau bukan anggota kelompoknya. Kami mohon hikmat dan tuntunan kasih Bapa, agar kami mampu menebar kasih Allah kepada sesama, sebagai kasih Allah akan dunia, khususnya kepada mereka yang kami lihat membenci dan menolak Yesus anak Allah. Dengarlah kerinduan kami ini, dan kabulkanlah doa ini yang kami naikkan kepada Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus. Amin.